supaya hormati dan karena diberi kebutuhan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini, di mana kita akan melaksanakan kegiatan yaitu aksi nyata. Jadi tak lupa pula kita kirimkan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia rahmatan lil alamin. Ya baiklah, jadi saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu atau saya lebih bagaimana pintar dibanding Ibu, karena memang ini merupakan tugas saya di pelatihan guru penggerak calon. Jadi di sini dikatakan diseminasi, berarti saya menyebarluaskan informasi terkait apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak terkait dengan budaya positif. Jadi budaya pasti kita tahu sekalian dulu apa itu budaya, ya. Jadi budaya itu adalah kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang biasa kita lakukan yang bersifat positif. 30 detik dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita memasuki baiknya kita, jadi saya ambil satu contoh menghargai siapapun yang menjadi pendengar yang baik. Mungkin biar satu kah atau berapa, mungkin ada masukan tak, sengaja saya mengisi kesepakatan kita selama forum ini diseminasi ini berjalan. Mungkin ada satu kita. Jadi menghargai siapapun yang menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada masukannya. Ya apa? Adapun pendapat saya untuk forum sesepat. Ya. Yaitu saling menghargai sebentar pendapat. Oh iya, ya makasih. Proses diseminasi berjalan. Ya. Tukar pikiran. Bertukar pikiran ya. Oke, makasih. Ya itu ya. Jadi ini sebelum kita memasuki kita buat kesepakatan. Sama halnya kalau kita sebelum kita melaksanakan pembelajaran ada memang kesepakatan, dikatakan kesepakatan kelas. Sama halnya dengan kita di dalam forum ini budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama itu disiplin positif motivasi. Yang kedua perilaku yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih mengarah ke arah disiplin diri dan dapat mengontrol diri dalam melakukan segala hal. Ini disiplin positif ini sudah termasuk artinya tepat waktu, ya, datang tepat waktu. Termasuk juga kita sebagai tenaga pendidik itu kita harus menerapkan disiplin waktu, ya. Oke. Kemudian ada di sini 6 karakter dalam profil Pancasila, ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu. Yang pertama itu yaitu beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulia, mandiri, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi di dalam kurikulum Merdeka Ibu kita tidak terlepas dari keenam profil ini. Ya salah satunya itu kita dalam setiap pembelajaran kita harus memasukkan baik itu dari 2 atau 3 dari profil pelajar Pancasila. Ya, jadi itu. Jadi ini penerapan profil Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Oke, yang selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Ini, jadi ada 3 perilaku motivasi perilaku manusia. Yang pertama
yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, semacam pujian. Ya. Sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah ketiga motivasi perilaku manusia. Nah, di sini keyakinan kelas atau sekolah atau kelas. Keyakinan kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi ini biasanya kita pada saat tahun ajaran baru sebelum kita memulai proses pembelajaran, baiknya kita membentuk keyakinan kelas. Oke, sebentar saya akan sekolah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ya ini. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu yang pertama belajar, ya. Kemudian senang. Ketiga, melakukan tugas. Jadi ini saling menghargai. Jadi ini sudah mencakup artinya aktif pembelajaran. Ya, jadi itu anak-anak artinya juga dalam hal pembelajaran dia harus juga artinya merasa senang dalam pada saat proses. Ya, kemudian melakukan tugas. Ini mengumpulkan tugas itu sudah masuk mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian saling menghargai. Ya, saling menghargai baik itu terhadap guru ataupun terhadap teman-temannya. Kemudian merasa aman. Anak juga harus merasa aman. Karena ketika terjadi itu artinya anak tidak merasa aman. Ya. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Menjadikan diri sebagai yang terbaik, ya, terbaik di dalam kelasnya. Kemudian percaya dan menghormati. Ini harus saling percaya dan harus saling menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini bukan kita ambil saling menghargai terhadap orang, dan ini kita ambil juga terhadap barang miliknya. Biasanya kan ada anak-anak yang artinya tidak jujur, tidak percaya atau menghormati, kan biasanya dilarang mengambil itu tidak dilarang mengambil punya teman tanpa memberitahu. Itu kan terlalu ya, redaksinya terlalu panjang. Jadi makanya di sini percaya dan menghormati itu sudah mencakup dari kesepakatan yang dibuat tadi itu. Jadi selain dari orang lain itu juga terhadap dengan barang miliknya. Ya, itu. Jadi kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini sudah masuk. Senantiasa membantu. Kemudian hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Gitu. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengumpulkannya atau mengerjakannya. Ya, kemudian berikutnya breathing. Ya. Bisa kita berdiri. Ada saja tepung motor. Jadi pertama tepung motor. Ngeng. Oke. Kasar. Ya, menghadap begini. Ya. Tepung motor. Ngeng. Tepuk dulu. Ngeng. Oke. Ya ulang ya. Ngeng. Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Keempat kebebasan dan kelima kesenangan. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Harus makan selain hidup. Ini saya ambil contoh studi kasus. Jadi ini studi kasus di kelas temannya juga aku melaporkan karena diancam. Tetapi teman lainnya yang melaporkan anak tersebut bernama Nanda Atila yang sering makan dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Kemudian pertanyaannya,
Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Jalil, apa yang akan Anda lakukan? Ya. Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Anda Akila melakukan itu? Ya. Tidak mengulangi lagi. Ya, begitu ya. Oke, menurut Anda, kira-kira apa alasan Akila melakukan itu? Nah, di sini jadi terkait tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Inilah yang akan kita bahas tentang alasannya. Pertama, alasan pertama Akila, karena dia lapar dan lupa sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian orang tuanya juga tidak menyiapkan bekal untuk makan siang di sekolah. Maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Akila adalah pertama. Kemudian yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar Akila yang dipenuhi adalah. Kemudian yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan memenuhi keinginannya, maka kebetulan Akila sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Ya, karena ini temannya karena rasa takut karena diancam, karena dia yang berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Artinya kejujurannya di situ. Yang kemudian yang keempat, karena dia juga merasa bosan. Ini alasan keempat ya. Alasan keempat, karena dia juga merasa bosan dengan bekal makanan yang disiapkan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu menyiapkan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan temannya. Maka Akila sedang berusaha memenuhi kebutuhan. Masakan Mamanya. Kemudian yang kelima, kesenangan. Karena ia merasa iseng saja dan menikmati makanan yang dia simpan dalam laci, walaupun pada saat proses pembelajaran masak, dia sesekali masukkan tangannya di dalam laci meja, dan menurut dia itu sangat asik. Dia sangat asik. Tidak mengambil makanannya baru makan lagi tuh, merasa asik dia rasa. Maka berarti dia sedang berusaha memenuhi kesenangannya. Bermain sambil makan. Makan cemilan. Anak biasanya sering anak biasa. Itu merasa asik ya. Artinya merasa senang kalau seperti itu. Kecuali dengan belajar di luar bisa saja sambil mendengarkan musik sambil Iya, main. gitu. Jadi itulah tadi mengapa ya, kebebasan kemudian kesenangan itu terpenuhi semua dengan alasan yang dibicarakan tadi. Jadi, kelima alasan tersebut. Oke. Sekarang kita masuk di posisi kontur atau Jadi kira-kira kita berada di mana? Iya. Tadi. Ini tadi dari Apa ini dulu ada pertanyaan tadi Pak. Iya. Muncul pertanyaan tadi. oh iya. Muncul tadi. Tidak ada pertanyaan Itu pertama. ya. Ini. Jika Anda menghadapi situasi Pak Jalil, apa kira-kira yang Anda lakukan? Satu tadi Yang apa? Menasihati. Menasihati. Yang lain? Kalau saya memberitahu kok. Memberitahu. Boleh makan sebelum. Iya. Kan ada sebelum belajar kan memang ada satu kesepakatan. Kalau saya Ya, memberitahu. yang lain? Ya, mendekati anak itu. Mendekati anak itu. Ya, yang lain? Kalau saya mau bertanya alasannya kenapa? Ya. Ya, Dewi. Nah, itu tadi jawabannya karena dia lapar. Tadi kasusnya lambat juga tidak bisa. Jangan langsung nasihati, tidak boleh lah makan begitu karena kita tidak tahu alasannya apa. Jadi melakukan pendekatan untuk mengetahui kenapa Anda melakukan hal seperti itu. Nah, itulah yang dijelaskan dalam kurikulum merdeka. Jangan langsung ponis, langsung nasihati. Tidak boleh lah makan begini, tidak boleh anu begini, tidak. Harus ada pendekatan. Apa sih kira-kira yang membuat anak seperti itu? Tentu ada kekurangannya. Ada itu tadi karena dia mungkin dia lapar, mungkin karena dia atau mungkin karena kebiasaan dia memang begitu dari dulu. Bosan juga itu setiap hari. Diposisikan sebagai anak-anak di sini sebagai manajer. Bagaimana kesalahannya itu dia sendiri yang menyelesaikan atau
memberikan penyelesaian itu terhadap masalah. Jadi sebentar kita akan masuk di posisi kontrol restitusi. Posisi Nah, kontrol. di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Jadi guru yang pertama guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Mana kira-kira yang kita pilih dari kelima? Nomor 1. Nomor satu. Biasa saya guru. Ya ini oke. Jadi di sini ya 5 Kalau mana posisi kalau kontrol. saya di kamar ini ke Jadi identitas luar guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau berarti kan kejari. Jadi sini sebagai penghukum dia jadi menghardik atau menunjuk-nunjuk. Nah itu.